setiap 10 kali kita ke lapangan, itu 8 sampai 9 kali itu kita menemukan bukti keberadaan tapir. Konservasi. Gua. Assalamualaikum, selamat siang Mang Bobi. Siang. Ya, Kumrimba kita di Taman Nasional Watanggadis Podcast, dan kali ini kita bersama Kepala Bagian Tata Usaha Bang Bobi Nopandri. Ini udah seniornya ini ya di Taman Nasional Watanggadis. dari apa? Lama kerja kayaknya udah senior lah di sini ya. Lumayan, 6 tahun. Bahkan sampai yang pejabat sekarang pun di Kepala Tata Usaha lebih lama abang ya. Kalau Di sininya di Menteng Natal. Iya. Ya, Kumrimba kita akan berbicara tentang Taman Nasional Watanggadis, karena kalau tidak salah dulu ini sempat menjadi pro kontra ya ketika Taman Nasional Watanggadis. Itu nggak sih? Katanya Dulu kemarin, awal ya? iya awalnya ada masyarakat yang menolak. Itu umumnya apa sih penolakan masyarakat? Ya, jadi walaupun ini Taman Nasional yang aspirasinya itu muncul dari kabupaten, kalau dalam sejarahnya itu diusulkan oleh masyarakat, tapi memang ada beberapa pro kontra terkait dengan umumnya tata batas. Tata batasnya. Jadi memang umum kan kalau di wilayah kita di Sumatera ini banyak pembukaan kampung dan lain-lain. Kita dulu ya orang tua saya, kakek saya juga nggak tahu ini kawasan hutan atau bukan gitu kan. Gitu ya. Nah, begitu penunjukan Taman Nasional Watanggadis tahun 2004 kemudian dilanjutkan dengan tata batas, itu akhirnya jalur batas itu banyak yang melewati perkebunan aktif yang sudah dikelola oleh masyarakat. Iya, bahkan kemarin sempat ada isunya, bahkan ada yang tanah permukiman. Ada dua desa. ya? Yang sekarang ini juga masih jadi concern kita ya, untuk jadi wilayah TORA atau objek agraria, reforma agraria. Ada dua desa yaitu Hatupangan dan Aeknabara, itu saat ini masih diidentifikasi sebagai kawasan. Ya, dan kita sudah duduk bersama dengan masyarakatnya berupaya untuk mengusulkan supaya paling tidak pemukiman desanya itu bisa keluar dari Taman Nasional. Dan itu juga sudah kita laporkan ke Pak Dirjen juga minta untuk proses gitu kan. Dan sudah kita jejaki sampai ke panitia provinsi bagaimana langkah-langkahnya gitu. Nah, ini kan sudah berarti tahun 2004, udah hampir 20 tahun ya. Ini 18 tahun lah ya. 18 tahun. Nah, sebenarnya apa sih Taman Nasional Watanggadis ini, Bang? Karena kan orang mikirnya cuma mungkin polisi hutan, itu aja mungkin. Sebenarnya apa sih Taman Nasional Watanggadis ini? Ya, Taman Nasional itu kawasan pelestarian alam. Itu ada dua konsep kawasan suaka alam. Karena kekhasannya, kemudian ada kawasan pelestarian alam itu karena fungsi perlindungannya itu, dan itulah yang salah satunya adalah Taman Nasional. Nah, diidentifikasi bahwa sejumlah kawasan di Mandailing Natal ini itu masih memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, bermanfaat untuk penampungan air, masih terjaga. Itulah yang kemudian menjadi alasan-alasan teknis wilayah ini jadi Taman Nasional gitu. Jadi kalau di naskah-naskah penunjukan awal itu, naskah akademik itu kita sebutkan bahwa ini sebetulnya penghargaan terhadap kearifan masyarakat Mandailing menjaga hutannya. Begitu ya. Dan ini juga yang waktu itu diusulkan oleh kabupaten untuk dijadikan Taman Nasional. Ya, itu kebanggaan bagi kita gitu. Karena konsep Taman Nasional itu dikenal di semua negara. Yang namanya Taman Nasional itu dikenal konsepnya oleh seluruh negara. Jadi itulah sebuah konsep global, dan kabupaten ini punya itu. Nah, ini Bang, dari searching di Google kan, di internet, selalu ada konflik-konflik ketika dibuka Taman Nasional, bukan hanya Taman Nasional Watanggadis. Nah, ini kan kalau ditilik dari sejarah, TNBG kan baru hadir pertengahan tahun 2000-an. 2004 atau 2005 tadi kan. Artinya kan sebelum itu masyarakat, seperti yang tadi Om bilang, masyarakat itu kan tidak tahu mana kawasan hutan yang tidak boleh ditebang segala macam kan. Nah, masyarakat sebelumnya itu terus bisa membuka lahan karena ketidaktahuan tadi. Nah, setelah TNBG lahir, otomatis kan peluang itu tertutup. Karena kan ketika merambah hutan kan ada peraturan yang ada undang-undang dan segala macamnya. Nah,
Lalu apa sebenarnya dampak hadirnya bagi masyarakat PNBG ini, dampaknya bagi masyarakat? Mengingat tadi ada ruang yang tertutup. Karena kan masyarakat kita ini kan untuk paling Natal kan ada yang banyak yang kebun karet atau kebun apa kan, yang dulunya mereka berpikir wah ini nanti bisa dijadikan lahan perkebunan, ternyata setelah Taman Nasional Matang Gadis itu tidak bisa lagi dilakukan kan. Nah sebenarnya apa dampak TNBG ini bagi masyarakat kita? Iya. Jadi untuk wilayah-wilayah yang sudah dikelola oleh masyarakat itu di kita sendiri sebetulnya kita identifikasi sebagai zona tradisional. Zona tradisional. Jadi kita berharap itu bisa dikelola bersama dengan masyarakat itu. Ada aktivitas ekonomi masyarakat tetap di sana, tetapi juga ada pengakuan bahwa itu adalah kawasan hutan yang ada peruntukannya. Ada peruntukannya. Jadi setelah tahun 2017 ya, tahun 2017 bahkan ya, kemudian ada konsep perhutanan sosial, kemudian kemarin itu kemitraan konservasi, yang zona-zona tradisional ini bahkan kita mau legalkan pengelolaannya di masyarakat itu dalam bentuk kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi. Jadi itu bicara tentang yang lahan-lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat. Nah, yang belum dikelola oleh masyarakat, artinya itu masih tetap berhutan. Nah, itulah yang kita harapkan tetap memberikan fungsi perlindungan tata air, kemudian bisa menjadi melanjutkan kearifan tradisional yang dijaga oleh nenek moyang, hutan larangan dan lain-lain itu. Nah, kemudian satu hal juga yang harus kita pahami bahwa sebelum itu Taman Nasional, semuanya itu adalah tetap kawasan hutan. Tapi statusnya bukan Taman Nasional, ada yang hutan produksi terbatas, ada yang hutan lindung, gitu, ada yang hutan produksi. Nah, itu yang memang pada masa-masa itu blank kita untuk memahaminya, gitu ya. Dari dulu sebetulnya nggak boleh ditebang. Iya, itu yang saya bilang tadi kan. Karena kan masyarakat kan seperti itu kan. Kita bukan menyalahkan masyarakat, karena kan informasinya tidak sampai ke masyarakat. Iya, betul. Itu dia kan. Sehingga masyarakat berpikir bahwa itu karena hutan di kampungnya, berarti dia bisa membuka seluas-luasnya. Nah, ternyata setelah Taman Nasional Matang Gadis ini kan ada daerah-daerah, akhirnya kan masyarakat tercerahkan. Ada daerah-daerah yang tidak boleh dibuka. Nah, ini pernah nggak sih menjadi semacam konflik dengan pihak TNBG? Iya, dan itu jadi kesadaran juga buat kita. Masyarakat jadi tahu setelah itu dikelola. Itu dia sebetulnya pentingnya mengelola di tingkat tapak itu. Jadi setelah itu menjadi Taman Nasional, ada UPT atau satuan kerja yang mengelolanya, gitu kan? Ya, akhirnya ada sosialisasi, ada yang menjaga, ada yang membuat patroli dan lain-lain. Masyarakat jadi tahu. Itu saja sebetulnya. Di luar Taman Nasional itu konsep pengelolaan tingkat tapak itu dimulai di tahun berapa ya? 2018 ya, 2017. KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan. Nah, sekarang juga sebetulnya akhirnya untuk seluruh kawasan hutan di Madinah yang lebih dari 400.000 hektar itu, masyarakat juga jadi tahu. Tetapi pemerintahan sekarang itu punya konsep-konsep pengelolaan bersama. Sebetulnya itu jangan khawatir di masyarakat gitu. Ada perhutanan sosial di hutan produksi, hutan lindung gitu kan. Kemudian ada kemitraan konservasi di Taman Nasional gitu. Asal tidak diperjualbelikan, tidak menebang kayu gitu ya. Kemudian ada pengakuan terhadap kawasan hutan, bahkan sebetulnya ada semacam fasilitasi dan pendampingan dari pemerintah untuk ekonomi masyarakat itu. Nah, itu fasilitas siapa saja nih yang sudah pernah lah diberikan? Kalau di kita itu kan ada beberapa kelompok kemitraan konservasi, ya kita ada fasilitasi bantuan, kemudian ada pendampingan gitu. Kemudian kita menemukan ekonomi alternatif yang berbasis kelestarian itu gitu. Misalnya kalau kayak di beberapa desa itu ada yang pengembangan ekowisata gitu ya. Kemudian ada juga pemungutan hasil hutan non kayu gitu ya. Lalu kemudian juga yang sekarang kita mau kembangkan juga ikan jurung itu. Ikan jurung ya? Oh, ikan jurung kita tambahkan value added-nya gitu ya. Tambahan nilainya, mungkin dengan kemasan yang lebih bagus. Itu di mana ikan jurung? Dengan kemasan. Kita punya 2 spot kalau yang tentang yang ikan jurung ini. Satu di Batang Natal, di Desa Gua Batu kalau nggak salah. Desa Gua Batu. Kemudian satu lagi di Muara Batang Angkola. Itu yang sudah kita identifikasi, memang ada kearifan masyarakat yang memanen ikan, gitu ya, memanen ikan, dan ikannya itu adalah ikan organik yang ada di sungai yang
airnya bagus. Kalau sungai airnya nggak bagus, nggak ada ikan itu. Nggak ada ikan jurung. Iya, Ikan jurung mah harus laut sungainya. dan itu sungai yang airnya bagus diperoleh dari hutan yang bagus. Gitu. Iya. Nah itu kita pengen kembangkan supaya dia bisa mendampingi kopi Mandailing, gula aren Madinah, Kipang sebagai oleh-oleh khas tradisional dari Madinah. Karena jadi kebanggaan kita karena bahwa Madinah masih punya produk itu tanda hutannya masih bagus. Nah ini tadi Bang terkait fasilitasi kan, berarti ini kan ada masyarakat. Ini bagaimana caranya agar masyarakat bisa mendapatkan fasilitasi itu? Ya, yang pertama sebetulnya ya mau dibuatkan kelompok dulu. Kelompok ya. Kemudian nanti kita akan ikat dengan kerjasama kemitraan konservasi gitu ya. Kemudian nanti oleh penyuluh kita akan diidentifikasi bersama dengan kelompok itu kebutuhan fasilitasi apa yang dibutuhkan oleh kelompok ini gitu. Tapi ini hanya untuk itu ya, untuk yang di kawasan TNBG atau untuk seluruh masyarakat? Ada juga untuk masyarakat di luar. Di luar itu ya? Di luar kawasan itu untuk aktivitas ekonomi produktif di desa-desa penyangga. Nah justru itu yang lebih banyak sebetulnya. Dan ini sebelum muncul konsep kemitraan konservasi sudah kita jalankan di desa Pastap Julu, di desa Sibanggor Julu, kemudian di Huta Baringin Maga, di desa-desa di Ulu Pungkut gitu ya dengan pengembangan kopinya, gitu ya, Pagar Gunung. Nah itu sudah jalan. Kalau yang ini malah lebih bervariasi kegiatan ekonominya. Di desa Lumban Dolok itu bahkan kita pernah fasilitasi pembuatan tempe. Oh iya. Nggak ada hubungannya dengan ya. kawasan hutan, tetapi aktivitas ekonomi apapun yang bisa dikembangkan berbasis kelompok sehingga masyarakat punya pilihan mata pencaharian sehingga tidak terpaku untuk membuka hutan. Nah ini Bang, ini kan terkait kelompok-kelompok ini kan, saya rasa bukan cuma di Taman Batangan di TNBG ya. Yeah. Untuk hal-hal yang lain pun misalnya ketika mengajukan sesuatu ke pemerintah, apalagi pertanian, perikanan itu kan harus berbentuk kelompok. Nah ini kelompok seperti apa yang sebenarnya yang dibutuhkan TNBG? Apakah harus punya akta notaris? Apa bentuk kelompoknya? Apakah hanya tani? Kelompok apa saja yang bisa disiapkan oleh masyarakat ya? Artinya kita tidak ingin seperti tadi ini kan sebenarnya peluang bagi masyarakat untuk memajukan ekonomi melalui TNBG kan. Kita tidak ingin masyarakat akhirnya terjadi simpang siur. Oh kenapa mereka bisa, kami tidak bisa? Padahal sama-sama kelompok itu dia. Persyaratan-persyaratan apa nih yang harus disiapkan oleh masyarakat? Memang umumnya ini adalah hasil komunikasi yang baik antara petugas resort kita gitu kan dengan desa. Nah ini akhirnya melahirkan ide untuk program pemberdayaan masyarakat. Kemudian kepala desa kemudian membentukkan kelompok ini karena harus persetujuan kepala desa. Ya. Lalu kemudian punya perangkat organisasinya, ya, lalu kemudian membuka rekening dan bersedia untuk bekerja sama dengan balai kita. Gitu. Itu biasanya umumnya tidak ada persyaratan khusus kecuali bahwa desanya itu harus desa penyangga Taman Nasional Batangan. Kita identifikasi ada 53 desa, 53 desa yang kita identifikasi sebagai desa penyangga. Kalau sekarang itu sekitar 30-an lah itu sudah pernah tersentuh bantuan. Yang aktif saat ini masih jalan program ekonominya itu ada 23 sampai 25 desa. Wah luar biasa sekali ini melampaui BUMDes nih. Melampaui BUMDes. Kita mendukung program Pemda ya, karena dari data yang kita terima nih dari Dinas PMD itu katanya cuma sekitar 15 dari 145 awal BUMDes itu cuma 15 yang bertahan. Berarti harus ada kolaborasi ya dengan pemerintah ya untuk menstimulus nih agar BUMDes bisa berjalan sesuai dengan tadi yang difasilitasi oleh TNBG ya sampai hari ini masih terus berlangsung. Tapi kan Pemda menyentuh semua desa dengan dana desanya. Iya betul. Itu keunggulannya di Pemda. Lalu kita ya stimulan tambahan untuk desa-desa yang ada di sekitar TNBG desa penyangga itu tadi ya. Ya kita berharapnya bisa sinergi jalan dengan programnya kecamatan, programnya dinas PMD gitu. Jadi secara umum nih Bang ya, berarti kehadiran TNBG ini sebenarnya tidak membatasi atau tidak mengurangi peluang usaha masyarakat ya, justru membuka hal-hal yang tidak justru kehadiran kita ini kita harapkan bisa menjadi mitra bagi masyarakat itu untuk mengembangkan ekonomi alternatif, tapi memang basisnya adalah kelestarian sumber daya alam itu dia. Itu dia. Karena
ekonomi yang berbasis misalnya kayak penebangan kayu gitu kan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak tergantikan, itu kan bukan ekonomi yang berkelanjutan. Iya. Kita berharapnya itu ada muncul ya role model atau model-model ekonomi berkelanjutan di desa-desa sekitar kawasan hutan ini. Nah, ini berarti artinya TNBG membuka diri untuk mengembangkan masyarakat. Iya. Nah, sebenarnya kalau seperti itu berarti harus ada timbal balik. Apa nih sebenarnya yang diharapkan oleh TNBG dari masyarakat, terutama Iya. di desa-desa penyangga? Yang kita harapkan itu sebetulnya ini aja. Mari kita masyarakat itu juga aktif menjaga sumber daya alamnya gitu. Karena inilah yang kearifan tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang kita di Mandailing ini. Kami membantu untuk itu, membantu untuk meneruskan itu sehingga anak cucu kita nanti masih tetap bisa menikmati ikan jurung, masih tetap menikmati air yang bersih, masih tetap tahu apa itu pohon damar gitu kan, bagaimana bentuknya biji meranti misalnya seperti itu. Dan itu tercapai nggak sampai saat Di ini? beberapa desa itu tercapai. Kita apresiasi dengan beberapa desa yang akhirnya menjadi barisan-barisan penjaga hutan gitu kan. Itu sebagian besar atau sebagian kecil? Kita itu pernah identifikasi ya, ada 8 hotspot sebetulnya konflik TNBG dengan masyarakat. Alhamdulillah kalau sekarang itu 6,5 itu sudah bisa berjalan bersama. Berarti tinggal 1,5 lagi ya. 1,5 ini yang belum optimal polanya gitu kan. Mungkin ada masalah trust itu ya. Kemudian mungkin kami mengakui kurangnya kami harusnya lebih lagi gitu. Yang sudah 2 ke 3 kali atau 4 kali berkomunikasi tiap bulan harusnya 10 kali mungkin gitu kan. Dan itu masih terus diusahakan kan? Masih terus diusahakan. Makanya basis pengelolaan kita itu kan resort based management. Nah, jadi resort itulah satuan terkecil kita. Ada 8 resort kita dari Huta Godang Muda, Longat, kemudian Pastap Julu, Pagar Gunung, Alahan Kai, Sibanggor, kemudian Sopo Tinjak, Muara Bangko. Nah, itu kan ujung tombak kita. Nah, disitulah kita berharapnya itu muncul itu. Nah, ini Bang, tadi kan Om bilang ada desa penyangga. Apa sebenarnya yang disebut dengan desa penyangga ini? Dan seperti apa TNBG melihat desa-desa tersebut? Ya, desa penyangga itu kalau istilah teknisnya itu ya, itu wilayah di luar Taman Nasional yang terpengaruh dan mempengaruhi secara fisik ataupun sosial, saling mempengaruhi. Nah, itu pengertian teknisnya. Tapi kalau di kita itu mengidentifikasinya jadi ada 3 gitu ya. Yang kita identifikasi desa yang di dalam Taman Nasional, gitu ya, Hatupangan, kemudian Aek Nabara gitu kan. Kemudian desa yang dia memang bersisian langsung, berbatasan langsung dengan Taman Nasional. Kemudian kita batasi lagi yang desa yang jaraknya lebih dari 1 kilo sampai 3 kilo di sekitar Taman Nasional. Itu ada seperti itu. Nah, di luar itu memang sementara ini kita tidak masukkan ke dalam program pembinaan desa penyangga. Gitu deh. Nah, untuk desa penyangga ini kan tadi ada beberapa hal yang telah disampaikan yang telah diberikan oleh Dinas TNBG. Nah, ini Bang, kita kan mungkin masyarakat masih banyak yang tidak tahu sebenarnya wilayah mana saja sih sebenarnya yang termasuk Taman Nasional Batanghari di sini. Karena kita tahu sendiri, yang namanya masyarakat kita kan sebenarnya sangat ingin bertumbuh, sangat ingin berkembang. Jadi ketika ada bantuan dari Taman Nasional Batanghari, wah ini kenapa dapat, desa kami tidak dapat, itu dia. Sebenarnya daerah mana saja nih yang dapat ini? Kita kan punya dinamika ini ya, luasan kawasan dulu pada saat penunjukan pertama itu 108.000 hektar. 108.000 hektar. Kemudian tahun 2012 itu berkurang menjadi 72.000 hektar. Gambarannya itu mulai dari perbatasan Tapsel itu di Desa Muara Batang Engkola di utara gitu ya. Terus sampai ke Huta Bargot, sampai ke Penyambungan Barat. Penyambungan Barat ya. Sampai ke Putusan itu nyambung ke Sopo Tinja, kemudian ada juga di wilayah Sibanggor. Nah, kalau yang sisi sebelah situ sampai ke Simpang Banyak. Desa-desa Simpang Banyak. Nah, kemudian kalau di sebelah sana itu mutar, itulah mulai dari Sopo Tinja sampai ke
Batu Madinding gitu kan, belok sampai ke Muara Bangko. Nah, yang ke arah Natal itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini nanti pada saat tayang ini kan mudah-mudahan ditayangkan petanya ini. Bisa biar masyarakat tahu ya. Dimunculkan petanya, tetapi tidak semua itu langsung berbatasan dengan desa itu. Misalnya seperti Huta Godang Muda. Huta Godang Muda itu kalau pengalaman patrolinya kawan-kawan itu hampir 1 hari sampai 2 hari baru sampai batas kawasan. Oh gitu ya. Di Ulu Pungkut juga. Kalau sekarang ini ya, paling tidak setengah hari baru sampai ke batas kawasan. Batas kawasan. Ya, yang langsung berbatasan dengan kawasan itu ya dekat sekali itu misalnya kayak Pastap Julu, Sibanggor, Puncak Sori Marapi, kemudian Sopotinja tadi ya, Ampung Julu. Nah, itu memang langsung berbatasan dekat sekali. Tapi kalau Gua Batu itu hampir setengah hari juga itu baru sampai ke batas kawasannya. Kalau kami di Panjang Barat Longat itu harus naik dulu ke atas itu kan, agak jauh juga. Iya jauh juga ya. Iya. Mungkin hampir 6 sampai lebih dari 3 jam lah. Lebih dari 3 jam. 3 jam kalau untuk itu Aikna Bontar itu udah masuk nggak? Aikna Bontarnya enggak ya maksudnya. Aikna Bontarnya enggak. Belum ya. Tapi karena airnya itu dari kawasan kita, makanya kemarin itu sempat kita bantu juga Pak Camat untuk mengupayakan menjadi tempat apa ya? Tempat wisata. Tempat kunjungan atau jadi potensi lah gitu. Nah ini tadi ada pembilang terkait konservasi pengelolaan bersama tadi namanya, konservasi bersama. Nah apa saja nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa terlibat secara bersama-sama lah dengan TNBG? Ya, yang utamanya itu kalau di Taman Nasional itu adalah penjagaannya kan, penjagaan mari kita jaga bersama-sama. Oleh karena itu di Balai Taman Nasional Batanghari di sini juga sejak lama itu punya kelompok namanya Masyarakat Mitra Polhut, MMP. Nah, kemudian, itu Masyarakat Mitra Polhut itu ada di banyak desa, yaitu yang kerjasama dengan kita untuk patroli misalnya gitu ya. Bahkan terlibat dalam survei untuk monitoring flora langka, kemudian monitoring fauna gitu kan, kemudian mengawasi jangan sampai ada perburuan liar gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian ya itu tadi bagaimana bisa memunculkan pemanfaatan kawasan secara lestari. Itu tadi yang contoh di Pastap dan di Sibanggor itu, di Sibanggor pendakian ya, wisata pendakian, kemudian di Pastap Julu itu wisata desa dan wisata trekking. Nah itulah bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dibuat. Nah ini tadi Bang, baru terdengar nih berburu ya kan. Ini kan masyarakat kita ini dari dulu itu sudah banyak yang berburu kan. Sampai hari ini pun masih banyak yang terus melakukan perburuan, terutama rusa, kijang gitu kan. Ini sudah seperti apa sih sebenarnya? Kita tahu sendiri bahwa rusa itu termasuk binatang yang dilindungi kan. Udah seperti apa nih sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat kita? Iya. Nah ini ada 2 hal sebetulnya kan. Satu hal itu yang pertama tentang satwa yang dilindungi. Kalau satwa yang dilindungi ini dimanapun itu diambil, disimpan, dibawa, dijual, itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Dimanapun, walaupun di pasar. Kata dia itu datang ke dapur rumah saya gitu, saya ambil, itu tetap dilarang. Karena dia dasarnya memang satwa yang dilindungi, seperti rusa, kemudian beberapa satwa yang lain, harimau dan lain-lain itu tadi. Kemudian ada lagi satwa yang di dalam Taman Nasional. Walaupun dia tidak dilindungi, karena di dalam Taman Nasional tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Ya, itu dia, karena dilarang berburuan di dalam Taman Nasional. Walaupun dia bukan yang dilindungi. Ada beberapa jenis burung itu kan sebetulnya tidak dilindungi. Iya. Nah, jangan nanti diperdebatkan kenapa saya nangkap burung ini ditangkap kok nggak boleh, kata dia kan? Karena di dalam Taman Nasional. Tetapi kalau misalnya itu di luar Taman Nasional, ya itu ada kuota tangkapnya dan ada perizinannya, itu boleh saja itu kan. Nah untuk itu kita sudah lakukan sosialisasi terutama di Kecamatan Siabu sama Kecamatan Batang Natal, itu sudah kita pasang spanduk-spanduk bersama dengan Puspika Forkopimcam ya. Forkopimcam Pak Camat, Pak dan Ramil. Itu Pak ada nggak penolakan dari masyarakat? Sejauh ini tidak ada ya. Tidak ada. Cuman memang karena ini adalah banyak kebiasaan gitu berat masyarakat untuk meninggalkan itu. Seperti di beberapa wilayah di Kota Nopan itu kan yaitu masih ada yang mamike ya. Iya, burung gitu. Itu kan memang kebiasaan yang
tradisional ya. Iya, ya. iya. Nah, itu yang berusaha untuk kita sosialisasikan supaya bisa dikurangi gitu kan. Karena kita harus mengubah pola pikir masyarakat itu. Pola pikir masyarakat yang tadinya menikmati burung di dalam kandang berkicau, bagaimana masyarakat itu bisa enjoy, bisa menikmati kalau burung itu berkicau di pohon. Gitu kan. Coba bayangkan kalau misalnya di Panyabungan ini, gitu ya. Burung murai itu tidak di kandang, di pohon-pohon jambu itu berkicau kan. Wah, itu luar biasa sekali. Bahkan itu kalau di dunia ini ya, di dunia luas gitu ya. Itu tanda peradaban tinggi. Contoh-contoh peradaban tinggi misalnya kayak ya maksudnya yang sudah modern, yang sudah civilized itu kan di Singapura gitu atau di negara-negara Eropa Barat itu ya satwa-satwa seperti itu kalau ada di taman-taman tidak pernah diganggu. Mereka menikmatinya gitu kan. Nah, kita itu harus bisa sampai ke sana ya. Sampai ke sana pemahaman masyarakat kita itu. Coba bayangkan sekarang itu kalau di kita itu. Bagaimana terancamnya satwa liar kalau masuk ke perkampungan masyarakat. Contoh, ada kadal saja atau biawak saja. Iya. Kita dengan semangatnya untuk ngelemparin anak-anak itu. Kenapa nanti makan ayam katanya kan? Ada ayammu? Enggak ada. Tapi karena sudah terbiasa tidak ramah kita terhadap satwa liar itu, gitu kan? Kita selalu mengaku boro-boro kalau misalnya yang masuk itu adalah kancil misalnya gitu. Atau kijang atau rusa. Wah, itu semangat sekali kita untuk ambil itu. Ya karena memang belakangan seringkali terjadi kan. Ada kancil yang datang ke permukiman, ada rusa. Kancil dagingnya juga nggak ada gitu. Atau kalau misalnya rusa, kan kita butuh kebutuhan protein dan lain-lain. Apa iya kita kekurangan protein? Sementara sebetulnya daya beli masyarakat untuk daging di pasar itu tinggi juga sebetulnya. Dan begitu dipotong, apa iya itu memang dikasih ke orang-orang yang tidak pernah makan daging? Enggak juga kan? Dibagi semua kan? Artinya itu sebetulnya bukan karena kebutuhan. Berarti karena selera atau aja keinginan gitu. Nah, ini yang terus juga masuk bagian dari edukasi kita, walaupun kalau Taman Nasional sebetulnya kan kewilayahan ya, tapi karena ini adalah bagian dari ilmu konservasi, itu juga termasuk bagian yang kita sosialisasikan, termasuk memelihara burung-burung yang dilindungi itu. Termasuk ini burung berkicau? Burung berkicau kan yang banyak yang itu tidak dilindungi. Banyak gitu ya, dan itu ada aturan khususnya gitu kan. Tapi untuk yang dilindungi ya memang tidak boleh. Nah ini Bang, mungkin masyarakat kita nih masih banyak seperti Roy sendiri nih, masih banyak yang tidak mengenal apa-apa saja yang menjadi keunggulan ataupun yang yang menjadi daya tarik ataupun yang menjadi sesuatu kekayaan alam lagi kan, baik dia misalnya jenis-jenis burung atau jenis-jenis hewan. Apa saja sebenarnya yang ada di Taman Nasional Batang Gadis ini? Iya, di ini ya, di Taman Nasional Batang Gadis ya. Ya itu ini masuk ke istilah tak kenal maka tak sayang. Ya itu dia. Bahkan beberapa hal yang sebetulnya istimewa itu kalau dilihat itu tidak, kalau masyarakat awam ya, melihat itu tidak terlalu istimewa. Seperti ada 25 jenis bunga pacar air gitu ya, yang kita ketahui itu di Sumatera ini. Itu 2 jenisnya itu namanya itu nama Mandailing. Ya, Impatiens Impatiens soricensis sama Impatiens batangadisensis. Nah, gitu ya. Itu artinya apa? Karena memang ditemukan dan diidentifikasi berdasarkan temuan yang ada di Taman Nasional Batang Gadis. Baru kemudian ada kata pohon itu ya, Sigalgaliprinus mandailingensis. Nah, itu barulah itu penamaannya itu tahun 2017 nggak salah. Mulai diriset itu oleh kawan-kawan LIPI dan peneliti itu tahun 2012. Ya kata gitu, kata pohon gitu kan. Tapi itu kan begitu kita kenal, namanya itu. Itu bahkan bersama-sama dengan Sigalgaliprinus minangkabawensis itu membentuk satu cabang genus sendiri. Dia mengubah taksonomi penamaan kata gara-gara keberadaannya gitu. Nah itulah akhirnya ini istimewa. Belum lagi ke yang memang langka seperti Rafflesia. Kita punya 3 sampai 5 jenis Rafflesia, kemudian tapir, harimau, rusa dan lain-lain itu. Bahwa kita masih punya itu kalau kita paham bagaimana menurunnya kuantitas habitat satwa liar secara keseluruhan di Pulau Sumatera dari tahun 90-an sampai saat ini, kita betul-betul menghargai bahwa di Madinah ini masih ada itu.
Nah ini Bang, ini kan di Taman Nasional Tangga di sini di apanya ya? Ini sekaligus promo ya. Jadi ketahuan nggak ada isinya ya? Ya, kita nggak di sini. Ini kan di apa namanya ini? Di logo Taman Nasional Tangga di sini kan ada ini nih yang depan kita ini. Oh ini Ada tapir, tapir, ya. Ini kenapa nih jadi tapir yang menjadi semacam simbol atau ikon dari Taman Nasional Tangga? Iya. Ada satu tulisan yang menyebutkan bahwa kepadatan tapir di Taman Nasional Batanggaris itu termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Kepadatannya gitu ya. Dan kita juga membuktikan bahwa setiap 10 kali kita ke lapangan, itu 8 sampai 9 kali itu kita menemukan bukti keberadaan tapir. Pernah ada yang ketemu langsung, ada jejaknya, ada kotorannya gitu. Jadi memang cocok bahwa memang tapir ini termasuk yang Taman Nasional itu Batanggaris itu termasuk rumah tapir yang paling ramah mungkin ya. Paling ramah mungkin ya. Karena tapir ini kan hanya ada dua tempat di Asia Tenggara, kemudian di Amerika Selatan. Amerika Selatan. Yang di Asia Tenggara ini di Semenanjung sampai ke Sumatera. Di Kalimantan dulu ada, sekarang tidak ada. Nah, jadi di antara dua tempat ini gitu kan, kita itu di Sumatera itu termasuk yang tidak begitu maju meneliti ataupun mengupayakan konservasi tapir ini, sehingga Taman Nasional Batanggaris ini saya rasa punya peluang untuk menjadi lokasi yang serius untuk pengamatan dan monitoring tapir, sehingga nanti kita berharapnya peneliti-peneliti dari seluruh universitas seluruh dunia itu kalau mau tahu tentang tapir Asia, datanglah ke Mandeling ya. Datanglah ke sini gitu. Datang ke sini. Jadi kita buat ada stasiun riset, kita buat, kemudian ada sanctuary tapir sedang kita usahakan, kemudian kita juga giat untuk mengumpulkan data-data tentang tapir ini, baik perilakunya, pakannya, dan lain-lain, sehingga kita berharap muncullah nanti ahli-ahli tapir itu dari Taman Nasional Batanggaris. Baik itu stafnya sendiri atau peneliti-peneliti yang datang ke Taman Nasional. Jadi saya rasa cocok menjadi ikon ya. Cocok menjadi ikon konservasi di kita, karena tapir ini juga dikenal sebagai mamalia besar. Nah, mamalia besar itu kan sudah nggak begitu banyak lagi. Iya, betul. Ya. Jadi kalau dari data yang dimiliki TNBI ada sekitar berapa tapir untuk wilayah? Nah itu kita mengarah sampai ke jumlah populasi. Jadi kita itu baru sampai ke frekuensi temuan, ya, kemudian perkiraan kepadatan gitu ya. Tapi untuk jumlah populasi total berapa ya, metodenya juga seperti apa untuk mensensus itu, ini sedang kita upayakan. Berarti Taman Nasional Batanggaris ini benar-benar kaya ya Bang ya? Ya Karena Roy sendiri baru belakangan tahu bahwa tapir banyak di Taman Nasional Batanggaris. Iya. Karena dari cerita-cerita orang tua di kampung kan, itu nggak pernah cerita tapir. Sifat. Palingan cuma itu cuma ngomongin harimau, rusa, kancil, landak gitu deh. Ya. Kalau tapir mungkin karena sudah terlalu biasa ya. Karena banyaknya tapir kita sini. Jadi dianggap tidak perlu diceritakan. Ya. Tapi dengan kondisi sekarang itu di Sumatera juga pengurangan habitat di mana-mana gitu ya. Keberadaan tapir di kita itu menjadi bukti juga bahwa kawasan kita masih bisa menopang keberadaan mamalia besar ini gitu ya. Nah ini Bang, salah satu hewan yang sering diburu itu kan burung. Karena ada yang harganya mahal juga kan. Iya. Nah kalau untuk Taman Nasional Batanggaris, apa sih yang paling riskan atau yang paling sedikit populasinya? Untuk burung yang termasuk lah ya. Jenisnya gitu ya. Yang termasuk lah dia dilindungi. Kita mungkin. itu punya list hampir 250 jenis burung. Nah, gitu ya. Bahkan salah satunya itu yang paling masuk kategori langka gitu karena dia jarang ditemukan. Ya. Tahun 1920 pernah ada teridentifikasi, tahun 2000-an kemarin itu ketemu di Kerinci, pernah ketemu di Bukit Barisan gitu. Yang tadinya sudah diperkirakan orang punah gitu. Itu ketemu juga di kita. Ada bahkan begitu ketemu di Taman Nasional Batanggaris ini malah mengubah peta sebarannya. Tadinya itu diperkirakan tidak lebih dari Jambi atau Riau. Dari selatan sampai ke Jambi atau Riau. So ini sampai mendekati ekosistem Toba itu Toktor itu. Burung Toktor Sumatera. Ya, itu nama ontennya apa tuh ya? Kurang tahu juga itu nama-namanya itu. Tapi masyarakat tahu. Masyarakat tahu burung Toktor ini. Jadi burung itu pernah teridentifikasi di kita pada saat survei tahun 2005.
dengan metode wawancara dengan masyarakat, masyarakat tahu, tapi tidak ketemu buktinya. Oh gitu. Baru Berarti tahu kalau masyarakat tahu kan berarti ada nama lokalnya saya rasa. Iya. Nah, tahun 2016 barulah kita dapat kamera videonya itu. Itu burung memang betul-betul ada di Taman Nasional Batanggadis. Nah, kemudian untuk satu spot misalnya Sopotinja itu saja ya. Sopotinja kemarin itu ada pengamat burung ya. Sekarang itu kan ada wisata pengamatan burung, birding gitu ya. Nah, itu dalam waktu 1-2 hari dia bisa kumpulkan koleksi suara hampir 50 jenis burung. 50 jenis. Jadi kalau tadi pertanyaan Roy, burung apa yang paling rentan? Ini masih butuh monitoring atau pendataan lebih lanjut. Iya, Mas. Maksudnya kan ini dia kan buat kaum pribadi biar tahu juga kan. Oh, ini burungnya udah harus dijaga kan, karena kan ada burung yang benar-benar mudah ditemukan. Ada yang rentan dia kan karena sering diburu dan sebagainya kan. Maksudnya biar masyarakat juga ikut. Karena seperti tadi yang Abang bilang kan, bahwa masyarakat di Desa Penyangga ini udah mulai tersadarkan. Nah, khawatirnya tadi kan awalnya kan seperti yang tadi Abang ceritakan dari awal, bahwa penerimaan masyarakat terhadap Taman Nasional Batanggadis sering awalnya konflik karena masyarakat tidak tahu apa nih fungsinya. Nah, setelah tahu kan perlu dikasih tahu lagi kan, ini yang nggak boleh, ya supaya kan? lebih mendalam. Supaya lebih mendalam dia. Sehingga nanti kita berharap bahwa Taman Nasional Batanggadis ini benar-benar dijaga bersama. Bukan menjadi tanggung jawab Balai Taman Nasional aja kan, tapi masyarakat juga ikut berkontribusi. Nah, itu ya tadi makanya perlu rasa untuk mengetahui burung apa nih yang paling rentan. Tapi saya jamin pasti kalau untuk 5 tahun belakangan ini burung kicau lah yang paling susah kita temui, karena pada saat identifikasi dulu banyak burung kicau itu yang memang masih banyak ditemukan oleh tim peneliti yang membuat naskah akademik pengusulan TN Batanggadis itu. Tapi kalau sekarang ini bahkan jangankan kita yang peneliti, orang-orang yang tadi memang aktif memikir itu pun sudah tahu itu bahwa burung-burung kicau itu memang sekarang sudah susah sekali untuk dijumpai di lapangan. Iya, karena ada imbas ekonominya. Iya, padahal ya itu tadi beberapa memang tidak dilindungi, tapi untuk ekstraksi itu keanekaragaman hayati seperti itu kan ada kuota, ada aturan yang harus diikuti. Nah, itu yang harusnya kita patuhi gitu kan. Nah, sampai di mana tadi? Ada tadi yang mau sampaikan tapi karena mendengarkan apa ini? Oh iya, burung rangkong ini kan. Onggang. Kalau di sini kan namanya onggang. Onggang ini juga punya filsafat tersendiri nih kalau di Mandailing, karena kan Maidosoratu onggang katanya. Berarti kan ada filsafatnya itu. Itu seperti apa sebenarnya kondisi rangkong saat ini? Ya. Rangkong ini kan salah satu dari famili burung itu ya. Iya, famili burung. Kalau di kita bahkan bukan cuma si rangkong itu kan kalau yang rangkong badak itu ada juga rangkong gading gitu kan, walaupun kalau di lokal itu nggak disebut rangkong itu ya kan. Ada beberapa jenis. Nah, itu termasuk jenis yang penting. Karena dia penanda ya. Termasuk sebagai salah satu spesies yang penanda. Kalau dia kawasan hutannya masih bagus, dia masih ada. Nah, kalau dia sudah mulai jarang, artinya dia juga sudah tidak ada. Ini kebalik juga. Ada juga kawasan hutan yang bagus, burung rangkongnya tidak ada lagi ya. Tidak lagi. Itu dia Bang, karena Roy waktu kecil itu sering mendengar suara rangkong di kampung, masih sering terdengar. Tapi semakin kesini justru kadang setahun penuh nggak terdengar. Iya. Jadi kalau dulu mungkin masih bisa dilihat kalau dia di desa, gitu. Kalau sekarang memang harus kita agak dalam ke kawasan hutan baru bisa lihat itu, mendengarkan kepakan sayapnya yang kuat itu kan. Iya. Nah, kemudian burung rangkong ini juga unik karena dia penyebar biji kan. Penyebar biji. Jadi benar-benar penting ya untuk kelangsungan. Ekosistem. Untuk ekosistem penting sebagai penanda, sebagai pekerja. Dia pekerja konservasi itu sebetulnya. Burung rangkong, dan itu juga menjadi simbol, itulah tadi ya, menjadi simbol Kabupaten Tapanuli Selatan, bahkan menjadikan itu sebagai fauna identitasnya. Kita juga sudah punya, jadi tidak usah
Iya, tapi butuh disahkan itu Belum kayaknya. disahkan. Oh, belum disahkan. Belum. Jadi Wah, ini kita sedang tugasnya siapa nih? Pemerintah daerah atau balai ini? kalau ininya, kalau SKPD-nya itu kita memang sudah komunikasi Bapeda dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu perlu dengan kita memang sedang bahas itu. Bahkan sampai dibantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Iya, harus. Ya, baru nanti bisa dibawa untuk menjadi peraturan bupati. Kalau bisa sampai disahkan jadi perda. Iya, betul. Kalau nanti ini kan buat pemerintah nih kan. Kalau misalnya nanti kita nggak sahkan, tiba-tiba ada yang klaim. Oh, betul. Jadi flora fauna identitas itu nggak bisa sama antar Iya. daerah. Jadi belum banyak kabupaten itu yang mengesahkan flora fauna identitasnya. Jadi kesempatan kita kalau mau duluan ambil tapir sebagai fauna identitas. Ya, ini kita. kan udah dikasih kodekian dari TNBG nih. Kalau tapir. TNBG ya, karena di logo kita juga kan itu maskotnya kita pilih ini, Iya, kita dan- pilih tapir. Ya kan penentuan maskot kan nggak sembarangan kan, pasti ada Iya, pertimbangannya. Ada pertimbangan-pertimbangan khususnya. Kalau ini memang jadi disahkan oleh Pemkab Madinah, wah ini peluang bagi tapir untuk jadi Berjaya. ikon Oh, dan apa ya? Untuk kita jadikan isu konservasi. Gitu Betul sekali. Jadi spesies payung. Nah, gitu. Nah, ini tadi kembali ke Rangkong yang sudah jadi apa ya? Jadi ikon Tapsel, Tapsel iya, ya. Bu. Iya. Untuk persebaran Rangkong di TNBG saat ini bagaimana, Bang? Memang yang dihadapi ini bukan Rangkong Badak ya, tapi Rangkong Gading itu yang paling kritis karena perburuan. Kita menghadapi perburuan. Sampai hari ini masih ada perburuan. Iya, itu kita kalau di kita aktif untuk jaga itu gitu kan. Tetapi kita lihat juga di berita-berita bagaimana penangkapan perdagangan paruh Rangkong ini ya. ilegal, paruh Rangkong Gading ilegal itu masih banyak, bersamaan dengan sisik terenggiling, kemudian kuku macan dan lain-lain itu. Terenggiling ya. Iya, terenggiling. Keberadaannya di Taman Nasional Masih, Badak kalau di kita masih banyak ya, atau tapi ini jangan malah membuat karena orang untuk banyak. berburu ya. Oh iya. Karena banyak justru diburu Iya, ya. karena kita masih jaga Justru harus dijaga. Itu harus dijaga itu. Rangkong Gading tadi yang mulai kritis ya. yang kritis dan apa ya, terancam. Itu apa persentase perjumpaannya dengan tim dari TNBG? Ada monitoring khusus kita untuk Rangkong gitu ya, masih semua spesies yang ada di kita memang masih kita jumpai gitu ya. Kemudian kalau tiap kawan-kawan ke lapangan itu masih Masih ya. ketemu, Berarti Satu, masih dua. ada harapan untuk terus dijaga. Kalau itu mudah-mudahan lah, kalau perburuan bisa kita jaga, habitatnya terjaga, itu mudah-mudahan. Kalau Ya untuk ini buat apa nih, buat kemuriba yang sering berburu Rangkong, janganlah ya. Suaranya itu aduh. Ya, itu tuh masukkan yang satwa yang dilindungi. Iya. Kalau itu mau di dalam Taman Nasional, bukan di dalam Taman Nasional, Itu pasti kena pasal iya, ya. tidak boleh diburu, tidak boleh dimiliki, tidak boleh diperjualbelikan, tidak Iya, boleh selain diangkut, itu ya. gini Bang, kita aja nih, Roy dulu ya, waktu masih kecil, waktu SD kan, itu masih sering mendengar Rangkong. Nah sekarang ini udah nggak pernah lagi, nggak Iya. terbayang untuk masyarakat, untuk generasi di masa depan. Iya, iya. Jangan-jangan mereka cuma mendengar Rangkong itu cuma Cerita, mitos, iya. jadi mitos ya, karena nggak pernah ditemukan lagi. Nah, itulah alhamdulillahnya, karena kalau di Taman Nasional kita masih ada. Kalau mau lihat, ayo berkunjung ke Taman Nasional. Oh itu dia. Itu dia. Mungkin di desa-desa sudah susah lihat gitu ya. Tetapi kalau mau nanti nyempatkan camping 1-2 hari gitu, kita bisa cari spot-spot kita gitu. Itu mudah-mudahan masih bisa lihat. Wah berarti masih cukup kaya sekali kita nih ya. Kalau di dalam Taman Nasional kita juga kan punya 5 menara pengamatan burung tuh. Nah ini Bang, ini agak sedikit membahas isu yang sedang panas ini. Belakangan kan kasus ataupun persoalan tambang itu cukup masif di Bandung Natal. Iya. Hampir tiap hari kita dengarkan beritanya itu. Dan Bandung Natal itu katanya tanah sire. Artinya Tanah kalau emas, ya. kalau secara pengertian kita yang orang awam ini, berarti persebaran emas itu di Bandung Natal luar biasa. Dan itu bukan tidak mungkin ada di tempat-tempat yang menjadi Iya. wilayah TNBG. Itu ada nggak dari yang dihadapi TNBG? Taman Nasional Batang Gadis ini kan dipotong oleh beberapa jalan juga ya, beberapa jalan gitu ya. Nah, memang ada operasional tambang itu yang berusaha masuk ke dalam Taman Nasional Berusaha kita. masuk, ya. Tapi itu kita tangani. Sepanjang 2021 kemarin itu beberapa kali Polhut melaksanakan operasi untuk
ya kasih tahu sama mereka bahwa ini sudah melintasi masuk, kemudian diminta untuk keluar, walaupun tadi katanya beralasan hanya lewat saja gitu kan, tapi kita berusaha untuk jangan sampai aktivitas itu ada di dalam Taman Nasional kita. Itu alhamdulillah ya, ada yang langsung bersedia keluar, ada yang kita pantau 1 minggu kemudian baru keluar, kemudian juga kita pasang pelang bersama dengan Forkopimcam di sana gitu ya, kemudian sosialisasi ke masyarakat gitu, bahkan sampai ada yang kita datangi ke rumahnya untuk memberitahukan jangan masuk ke dalam Taman Nasional Batanghari. Nah, ini Bang, sebelum sampai sekarang saya nggak tahu masih jalan ya. Kalau dulu itu di Bandeng Natal ini sekali ada illegal lodging. Sekarang masih? Di Bandeng Natal? Iya. Bandeng Natal mungkin ada. Mungkin ada ya. Waktu itu pohon yang sering ditebang itu namanya satu meranti. Yang kedua kalau di kampung namanya bania. Bania ya. Ya, itu seperti apa sih keberadaannya dan pentingnya itu pohon bagi keberlangsungan ekosistem di hutan? Iya, itu dia. Jadi yang namanya langka itu bukan hanya satwa sebetulnya kan. Tumbuhan-tumbuhan seperti itu juga bisa kita bilang masuk kategori langka. Jangan-jangan banyak anak muda sekarang itu nggak tahu seperti apa daunnya atau bijinya bania ya, atau meranti itu. Kalau pun mau tahu dia harus masuk ke dalam hutan. Nah, itu yang sekarang itu harus menjadi kesadaran bagi kita. Ya, kalau di dalam Taman Nasional ya masih ada. Masih ada ya. Masih ada, walaupun itu kan ada batasan tinggi juga. Tinggi ini ya, di atas permukaan laut. Jadi kalau di kita itu kan dari tinggi 400 sampai ke 2145 gitu kan. Yeah. Nah, di ketinggian tertentu puncak, sebetulnya jenis-jenis itu memang sudah tidak ada lagi gitu ya. Yang dominan lain jenisnya. Tetapi untuk di ketinggian yang masih sesuai di bawah 1000 itu masih ada di kita ya. Itu alhamdulillah ya, Taman Nasional masih menyimpan koleksi itu. Nah, maksudnya ini kan kalau misalnya illegal lodging terus berlanjut ya kan masyarakat kan atau pelaku-pelakunya ini kan itu tidak masalah kalau misalnya kucing-kucingan dengan balai taman ya, pas lagi tim turun udah kerjakan tebang kan. Ini sebenarnya seberapa penting pohon ini untuk keberlanjutan ekosistem kita? Iya, pohon itu termasuk komponen intinya untuk pengaturan sistem penyangga kehidupan di hutan itu ya. Karena definisi hutan sendiri itu menyebutkan kata pohon. Ya, suatu kawasan gitu ya yang ditumbuhi oleh pohon, kemudian ada proses ekosistemnya dan lain-lain gitu. Pohon itu komponen penting di dalam ekosistem itu gitu ya. Jadi kalau pohonnya itu kan pohon-pohon utama sebetulnya. Itu yang menempati strata-strata paling tinggi gitu ya. Tajuk-tajuk tertingginya ya. Kalau yang pohon-pohon raja ini sudah nggak ada lagi, artinya kualitas hutan kita itu kualitas nomor 2. Nomor 2 ya. Di situ pentingnya gitu. Kalau yang kualitas nomor 2 sudah tidak ada lagi, ya sudah, artinya lahan itu sudah kualitas nomor 3 gitu kan. Apalagi kalau sudah berbentuk padang rumput ya, itu sudah kualitas ekosistem nomor berapa lagi gitu kan. Nah ini Bang, ini katanya tadi cuma berapa jam tadi? Karena kita dibatasi waktu katanya tadi. Sebelum kita ke ujung, kan inilah kalau udah berumur sempat, ya. Kalau udah berumur, kalau nggak berumur nggak. Terkait ini masyarakat, terkait masyarakat kita nih, apa saja nih yang bisa dilakukan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam menjaga ekosistem hutan kita? Iya, saya rasa justru sebetulnya kita yang belajar dari masyarakat. Gitu ya. Masyarakat itu sebenarnya tahu persis bagaimana menjaga sumber daya hutannya kalau dia mau. Iya. Dan kemauan itu saat ini? Ya, kemauan itu saat ini 50-50 kan? 50-50 ya? Maksudnya sebagian tetap menjaga, sebagian juga punya kebutuhan akhirnya tidak memperhatikan lagi untuk menjaga alam dan lingkungan itu. Kalau saya sendiri itu yang belajar tentang kehutanan ya, menyadari bahwa masyarakat itu sebetulnya model kita untuk belajar bagaimana menjaga sumber daya alam itu. Nah, tapi mungkin dengan keberadaan hukum positif, perkembangan zaman gitu ya, kemudian ini yang harus diupdate oleh masyarakat. Seperti yang Roy tanyakan tadi kan, mana yang dilindungi, mana tidak, betul. Bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, gitu kan. Peluang-peluang apa saja yang bisa dikembangkan, misalnya dengan hasil hutan non kayu apa saja yang punya nilai. Kalaupun misalnya
membudidayakan kopi di ladang berdekatan dengan kawasan hutan. Kesadaran bahwa kopinya ini semakin bagus karena dia berdekatan dengan kawasan hutan, sehingga akhirnya masyarakat lebih semangat dari meningkatkan kemauan itu tadi untuk meneruskan warisan ini ke generasi cucu. ya, cucu. Ini Bang, terkait tadi kan Abang bilang ada beberapa desa yang diperhatikan. Ini bocoran lah untuk masyarakat Natal. Kira-kira kita tahu kemarin salah satu yang menjadi concern itu dari TNBG Pastap ya, sampai ada gapuranya besar di situ. Oh iya, Pastap Julu. Pastap Julu kan. Ini kira-kira desa mana lagi nih dan apa yang mau dikerjakan di sana? Ini seolah-olah kita pilih kasih ya. Bukan pilih kasih. Maksudnya kan kita itu justru artinya bahwa TNBG benar-benar memperhatikan masyarakat dari perdesa-perdesanya. Ya tidak mungkin kan sekaligus dijalankan semuanya. Iya. Ada stimulan, ada keberlangsungan. Jadi intinya sebenarnya kita menyambut, bukan kita yang pilih. Oh begitu. Iya, jadi antusiasmenya dari desa itulah sebetulnya yang kita sambut. Nah, jadi seperti yang beberapa desa yang berjalan sampai sekarang itu memang antusiasme dari masyarakatnya gitu. Nah saat ini yang sedang jadi itu? Iya, itu kalau sekarang ini di semua seksi dan semua resort itu ada. Ada beberapa desa yang kita upayakan gitu, tapi mungkin masih belum ketemu kliknya lah gitu. Tapi intinya kita tidak milih, masyarakatlah yang memilih. Masyarakat yang memilih mau memanfaatkan keberadaan Balai Taman Nasional Batanggaris enggak? Oh begitu. Dia sudah dipilihkan Tuhan lah kita bilang dia, berada di dekat Taman Nasional Batanggaris. Nah, masyarakat ini yang pilih mau bekerja sama dengan balai atau tidak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk mewariskan alam yang baik untuk anak cucu, saya rasa nggak bakal keberatan bekerja dengan Balai Taman Nasional Batanggaris. Dan kita pada saat ada yang antusias, kita juga lebih antusias untuk mendampingi. Nah ini nih buat Komrimba yang desanya berada di kawasan Taman Nasional Batanggaris. Katanya TNBG itu membuka diri. Jadi harus ada masyarakat nih yang mengajukan. Kalau misalnya ingin dibangun desanya, dimanfaatkan hutannya untuk wisata kan? Iya. Wisata atau segala macam yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang ya. Ya karena ujungnya kan ke situ. Iya. Masyarakat kan awalnya membuka hutan itu kan ujungnya kan itu kan pundi-pundi uang juga kan. Jadi untuk masyarakat semuanya bisa lah membuka diri juga ya. Ya bahwa masyarakat itu masih punya hutan itu kan bukti masyarakat itu menjaga hutan itu. Iya. Nah, rewardnya apa? Ya pemerintah Balai memberikan. Taman Nasional Iya Batanggaris betul. harus mau mendampingi masyarakat itu. Iya, itu sebetulnya gitu. Jadi nggak ngubah hutan ya, tapi apa nih manfaat apa yang bisa kita dapat dengan menjaga hutan ini? Ayo bicarakan dengan kawan-kawan resort kita. Iya betul ya. Ini harus harus dikompori juga nih masyarakat Longat mungkin ya, karena di sana ada juga resort ya. Iya. Longat, lo kan ada programnya ya. Ada program. Ada beberapa kelompok kayaknya di sana. Iya ada memang. Ya kita berharap bisa melibatkan lebih banyak orang kan itu dia kan. Oke Bang, terakhir nih, apa sih sebenarnya yang benar-benar diharapkan dari TNBG kepada masyarakat dan juga pemerintah kita nih untuk terus bisa menjaga kelestarian hutan kita ini? Iya. Yang benar-benar diharapkan ya. Ya kalau terhadap masyarakat Mandailing Natal ini, yang benar-benar kita harapkan adalah bagaimana kita bisa melangkah bersama menjaga warisan dari nenek moyang ini untuk kita teruskan ke anak cucu dengan generasi ke depan. Kerjasama itu sebetulnya yang betul-betul kita harapkan, karena pemerintah tidak akan bisa mengelola kawasan ini sendirian kalau tidak berjalan dengan masyarakat dan Pemkab dan stakeholder yang lain. Wah gitu ya. Iya. Optimis dong ya. Ya. Ya oke. Untuk pemerintah tadi ada beberapa hal ya. Yang pertama perlu sekali untuk mengupgrade pengetahuan ya terkait keanekaragaman hayati dan juga pohon-pohon yang sudah mulai punah. Iya. Burung-burung juga jangan karena harganya ini kan diabaikan keberlangsungannya. Iya. Terus ada tapir ini, saya masih kepikiran
kira? Ya harus di pemerintah karena tadi abang bilang cuma ada 2 tempat kan yang dihuni tapir katanya tadi. Oh ya, tapir itu di Amerika Selatan, dan kemudian juga di Asia Tenggara kan. Nah, untuk di Asia Tenggara yang jenis hitam putih ini cuma ada di Semenanjung sama di Sumatera. Itu Kalau dia. yang di sana beda, yang di Amerika Selatan beda. Nah itu dia Coraknya kan. beda. Yang coraknya seperti ini cuma ada Cuma 2. Waduh. Iya. Sayang sekali jangan nanti seperti yang lain kan kemarin sempat ada yang klaim itu baru kita heboh. Ini harusnya diperhatikan pemerintah ini. Artinya harus karena kan penetapan ini kan punya dasar filosofi juga kan, punya tujuan juga kan. Nanti kita bisa berpijak ke sini. Ini jadi prioritas. Iya. Oke Bang Bobi, mudah-mudahan Makasih banyak. tanya jawab ini. Iya. Kok Bang Bobi yang makasih? Harusnya kan saya. Ya makasih sudah datang ke podcast kita, bersedia jadi host. Oh gitu ya. ini luar biasa nih. Biasanya hostnya yang terima kasih karena tamunya datang. Sekarang narasumbernya yang terima kasih karena hostnya datang. Narasumbernya tuan rumah ya. Ya, oke, untuk seluruh masyarakat Natal Kemrimba, pastikanlah untuk turut berpartisipasi menjaga keanekaragaman hutan kita ini. Ya mungkin bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat kita ataupun untuk anak cucu kita di masa depan. Iya. Salam konservasi. Uha, uha, uha. Salam konservasi. Hua, hua, hua.